kita dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Semoga terus semangat dalam belajarnya walau dalam keadaan semakin sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipersiapkan untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dan hari ini kita akan belajar sifat-sifat fungsi. Kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian fungsi, dan itu ada 3, yaitu domain, kodomain, dan range. Dan sekarang kita belajar mengenai sifat-sifat pada fungsi. Nah, yang pertama itu di sini ada fungsi into, di mana jika ada fungsi f memetakan a ke b, itu dapat dikatakan fungsi into jika anggota dari b itu ada yang tidak mempunyai pasangan dengan a. Misalnya gini. Misalnya di sini ada A, di sini ada B. Di sini anggota A itu ada 3. Misalnya 1, 5, sama 6. Kemudian anggota B itu ada A, B, C, dan G. Misalnya 1 dipetakan ke B, kemudian 5 dipetakan ke A, dan 6 dipetakan ke C. Nah, ini disebut fungsi into. Kenapa? Karena di anggota B-nya itu ada si C yang tidak mendapat pasangan di anggota A. Gitu. Kan dia nih nggak punya pasangan, si C-nya nggak ada pasangan, jadi ini disebut fungsi into. Jadi ya, fungsi into. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi onto atau surjektif. Di mana dikatakan fungsi onto atau surjektif itu jika ada fungsi f memetakan a ke b, dikatakan fungsi onto itu karena semua anggota di B mempunyai pasangan pada anggota A. Misalnya gini, ini ada himpunan A 1, 2, 3, 4. Kemudian D itu B dan C. 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, 3 dipetakan ke C, dan 4 juga dipetakan ke C. Jadi fungsi yang surjektif ini bisa pada anggota A itu boleh sama memilih ke anggota B. 3 dan 4 itu boleh memilih sama ke C. Jadi mereka masing-masing boleh sama. Kalau yang ada ke A boleh sama ke C milihnya. Misalnya kalau dia itu kan, misalnya di A itu nama-nama orang, misalnya Ina, Vivi, Niken, Ade. Misalnya yang pertama itu memilih sepak bola, yang kedua memilih tenis, dan ketiga juga memilih tenis, keempat juga misalnya memilih sepak bola lagi. Itu boleh, namanya fungsi onto atau surjektif. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Dimana fungsi satu-satu itu hanya boleh memilih satu. Jadi misalnya si A itu 1, 2, 3, dan B itu A, B, dan C. 1 dipetakan ke C, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke B. Nah, dia ini fungsi injektif atau fungsi satu-satu karena dia hanya boleh memilih satu dari masing-masing anggota si B-nya. Nggak boleh sama, misalnya 1 harus ke C aja, nggak boleh 2 ke C, nggak boleh. Kalau 2 ke yang lain boleh. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu, sama kayak fungsi korespondensi satu-satu. Jadi dia nggak boleh milihnya ganda. Kalau misalnya pasangan kan nggak boleh milih ganda ya, nggak boleh selingkuh istilahnya gitu. Ya.
Belajar jenis-jenis fungsi. Sekarang kita belajar macam-macam fungsi. Yang pertama itu ada fungsi konstan. Di mana fungsi konstan itu memiliki persamaan fx sama dengan c, mana di c-nya itu dia konstanta. Nanti dia akan berupa angka. Nah, udah clear. Kemudian contohnya misalnya gini, ini kan fungsi konstanta. Contohnya di contoh. Misalnya ada fx sama dengan 2 dengan daerah domainnya f di mana negatif 1 kurang dari sama dengan f. Dan kemudian kita gambarkan grafiknya. Di sini kan ditentukan domainnya x-nya itu antara negatif 1 sama 7. Nah, berarti pertama-tama kita buat daerahnya dulu, daerah si x itu domainnya. Berarti negatif 1, 2, x 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti kan ini persamaannya dia udah diketahui f sama dengan 2. Berarti nilai si y-nya itu dia konstan, yaitu 2. Iya, 2 semua, karena dia fungsinya fx sama dengan 2. Ini dinamakan fungsi konstan. Kenapa dinamakan fungsi konstan? Karena dia konstannya sudah terlihat pada si fx-nya yang soalnya gitu. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Ini kan x, y. X, y. Ini berapa? Berarti negatif 1,2. Negatif 1,2. Kemudian ini 0,2. Ini 1,2. Dan seterusnya sampai 7,2. Ini. Sekarang kita bikin grafiknya. Ini grafiknya di diagram kartesian. Sudah tahu ya ini diagram kartesian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita lihat yang pertama negatif 1,2. Berarti negatif 1,2 ada di mana nih? Nah, negatif 1,2 yang pertama, berarti di sini kan negatif 1,2. Si x-nya kan sini nih, ini x, ini y kan. Nah, berarti ini 1,2 di sini yang pertama. Kemudian 0,2, x-nya 0 di sini berarti y-nya 2, berarti di sini titiknya. Nah, ini namanya titik 0,2 karena si x itu 0 di sini, y-nya 2 di sini. Kemudian 1,2 di sini. Terus 2,2, kemudian 3,2, kemudian 4,2, 5,2, 6,2, dan 7,2. Nah, ini sudah terbentuk grafik untuk yang fx sama dengan 2. Nah, kita garis sekarang tuh. Kita hubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Dan ini kita namakan garisnya itu fx sama dengan 2. Gitu. Bisa dipahami untuk yang fungsi konstan.
Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai fungsi konstan, sekarang fungsi linear. Nah, fungsi linear itu mempunyai bentuk umum fx sama dengan 2x plus b. Nah, langsung aja ke contoh. Misalnya contohnya itu misalkan gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 4 misalnya. Nah, caranya itu sama kayak tadi. Pertama-tama kita buat di daerahnya dulu, daerah domain si x-nya. Ini kan gak ditentuin domainnya berapa, berarti kita bebas pakainya. Kita pakainya itu dari negatif 2 aja ya. Kita pakai dari negatif 2 sampai 2. Ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini fungsinya 2x plus 4. Ini kan x-nya negatif 2. Di sini fx sama dengan 2x plus 4. 2, x-nya diganti sama negatif 2. Nah, 2 dikali negatif 2, negatif 4 tambah 4. Hasilnya berarti 0 hasilnya. Nah, kemudian yang 2x plus 4 untuk yang x-nya itu negatif 1. 2 dikali negatif 1 ditambah 4. 2 dikali negatif 1 negatif 2 ditambah 4. Berarti hasilnya negatif 2. Akhirnya 4 dikurang 2 hasilnya. Berarti di sini 2. Terus kalau yang untuk x-nya sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, 2 x itu diganti sama dengan 0 ditambah 4. 2 kali 0? 0. Berarti hasilnya 4. Terus untuk yang 2 x plus 4 x-nya itu 1. Berarti berapa? 2 dikali 1 2 ditambah 4 6. Kemudian ya untuk x-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 4 8. Nah, nanti ya cara mengerjakan ya, mencari domain dan domainnya. Berarti kita langsung ke grafik fungsinya. Nih. Jangan lupa di sini 1, 2, 3, 4. Ini x-nya sampai g-nya sampai 8. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tulis di sini x, y-nya. Yang ini berapa? X, y-nya. Yang 2, 0. Yang ini 1,2. Ini 2,8. Berarti negatif 2, x-nya negatif 2. Y-nya 0, berarti nggak ada di sini. Ini negatif 2. Kemudian negatif 1,2. Ini negatif 1. 2-nya kemana? Dia ke atas. Ini 0,4. X-nya 0, berarti di sini. 4 Y-nya di sini. Di sini. Nah, kemudian 1,6. X-nya 1. X-nya 1 dan Y-nya 6. Berarti di sini. Dan yang terakhir 2,8. X-nya 2, Y-nya 8. Berarti dia yang ini. Nah, ini grafik fungsinya tinggal kita hubungkan aja antara titik-titiknya. Nih, ini. Nah, ini grafik fungsi. Jangan lupa grafiknya itu dikasih nama. Ini namanya ini nih. Fx sama dengan 2x plus 4. Berarti ini. Fx sama dengan 2x plus 4. Bisa dipahami antara fungsi konstan dan fungsi linear. Kita sudah belajar mengenai
mengenai sifat-sifat fungsi dan macam-macam fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi tadi ada saja satu. Nah, itu macam-macam fungsi. Yang pertama ya sifat-sifat fungsi satu itu ada fungsi on off. Kemudian yang kedua fungsi in off. Yang ketiga fungsi injektif. Oke, ada correspondence satu. Nah, sekarang ada tugas untuk dikerjakan di rumah yang mengenai fungsi konstan dan fungsi linier. Yang pertama itu tugasnya gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 3. Ini merupakan fungsi konstan. Nah, yang kedua, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Ini merupakan fungsi linier. Oke, paham ya mengenai fungsi konstan dan fungsi linier? Nah, hari ini sudah sampai di sini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Silakan untuk berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa mulai. Yes, untuk pembelajaran hari ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.